Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah Kuasa Mengasihi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 adalah pasal di dalam Alkitab yang membahas mengenai kasih. Sementara iman dan pengharapan adalah penting, namun Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih adalah terbesar. Mengapa? Sebab kasih adalah tanda dari dua hal yang disebutkan sebelumnya. Bila kita mempunyai iman, maka tandanya adalah kita mengasihi akan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kalau kita mempunyai pengharapan, maka tanda orang yang berpengharapan ialah mengasihi satu dengan yang lain, yaitu mengasihi sesama. Di samping itu ternyata kasih mempunyai kuasa dalam mengubah seseorang. Salah satu contoh ialah artikel yang dituliskan dalam Chicago Daily News, bagaimana kasih memberikan dampak yang positif untuk mereka yang menderita penyakit kejiwaan di Kansas. Ternyata bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Topeka State Hospital kepada penderita penyakit kejiwaan tersebut memberikan keberhasilan yang sangat luar biasa, di mana dari 10 pasien yang dirawat ternyata 8 mengalami kesembuhan sepenuhnya dan dapat kembali bekerja di masyarakat. Nah, dengan perkataan lain, pemulihannya sebanyak 80%. Nah, rumah sakit jiwa lainnya di Amerika Serikat menunjukkan hasilnya sebagai berikut. 10% tetap dirawat di rumah sakit, 30% mengalami cacat, 60% dari penderita skizofrenia mengalami perbaikan dalam bidang sosial, 30% dapat dipekerjakan. Bayangkan, hanya 30% yang dapat kembali bekerja dibandingkan dengan Topeka State Hospital yang berhasil mengembalikan 80% dari pasiennya untuk dipekerjakan kembali. Hal ini menyebabkan banyak yang datang dari berbagai rumah sakit jiwa untuk melihat apakah rahasia keberhasilan pengobatan serta perawatan dari Topeka State Hospital. Ternyata rahasianya bukan terletak pada perawatan dengan electroconvulsive treatment, bukan juga dengan pembedahan yang dibuat, bukan juga dengan grup terapi yang diberikan, bukan juga dengan pengobatan antipsikotik yang diberikan, bukan juga dengan perawatan konvensional, sebab semua itu diberikan oleh rumah sakit jiwa lainnya. Rahasia keberhasilan dari Topeka State Hospital adalah karena adanya penyataan kasih dari seluruh pegawai rumah sakit tersebut. Dr. Carl Menninger, fisiater terkenal itu mengatakan, dokter tidak menyembuhkan dengan perawatan yang spesifik. Mereka disembuhkan melalui suasana, sikap, dan pengertian yang penuh simpati dari semua pegawai di rumah sakit yang membujuk para pasien ini, baik dengan kata-kata dan perbuatan mereka yang dengan lembut mengajak para pasien untuk kembali ke masyarakat. Jadi jelaslah, kasih sayang itu sangat berkuasa sehingga dapat menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kejiwaan sekalipun. Melihat hebatnya kuasa kasih sayang untuk memberikan penyembuhan kepada pasien sakit jiwa, maka tidak heran Allah telah menganjurkan agar kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita hidupkan anjuran Tuhan yang mulia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.